jenazah. Maka kita lanjutkan pada hadis nomor 73. Qala al-muallif hafizahullah subhanahu wa ta'ala an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnata, bahwasanya yang merupakan sunnah, fi sholati 'alal janazah, di dalam mensalatkan jenazah, ayyukabbirul imam, bahwasanya imam itu bertakbir, tsumma yaqra, kemudian membaca bi Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, yaitu surat yang pertama dalam Al-Qur'an, ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Membacanya itu sirron, dengan sir, yaitu tidak keras, fi nafsihi, di dalam hatinya. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Musnadnya, wa huwa sahihun, dan hadis ini derajatnya sahih. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan bahwasanya di dalam sholat jenazah itu juga ada membaca surat Al-Fatihah sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Kemudian surat Al-Fatihah ini merupakan syarat di dalam sholat, sehingga ketika tidak ada Al-Fatihahnya, maka sholatnya adalah sholat yang kurang, sehingga harus diulangi lagi dari awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu di dalam hadis yang sahih. Bahkan beliau itu menyampaikannya sampai diulang 3 kali. Maka beliau mengatakan, kullu salatin, setiap salat, la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, yang tidak dibaca di dalamnya surat Ummul Qur'an atau Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka itu adalah salat yang kurang. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafal yang lebih sempurna. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatan, barang siapa yang salat sebuah salat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, tidak membaca Ummul Qur'an atau Al-Fatihah, fahiya khidajun, fahiya khidajun, fahiya khidajun. Diulangi sampai 3 kali. Maka salat itu kurang, maka salat itu kurang, maka salat itu kurang. Apa yang dimaksud kurang? Ghairu tamamin, tidak sempurna, sehingga harus diulangi lagi dari awalnya. Itu kalau seseorang di dalam salat tidak membaca surat Al-Fatihah. Hanya ada satu kondisi, seseorang yang salatnya sah meskipun tidak membaca surat Al-Fatihah, yaitu seorang yang telat, dia masuk masjid untuk salat jamaah, sudah telat, dia hanya mendapatkan rukuknya imam. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya yang mendapatkan rukuk sudah mendapatkan salat. Sehingga kalau kita sudah bersama dengan imam, rukuknya kita sudah membaca wirid rukuk, kemudian imam ihtidal, kita juga ihtidal, maka meskipun dalam rakaat itu kita tidak membaca Al-Fatihah, maka rakaat kita itu masih tetap sempurna. Kenapa tetap sempurna? Ya karena memang ada hukum khusus dalam masalah ini, tidak berlaku hadis yang barusan kita baca itu. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Al-Fatihah itu mempunyai nama yang sangat banyak. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yang kedua adalah tadi Ummul Qur'an, atau juga disebut Ummul Kitab, atau juga disebut As-Sab'ul Matsani, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini nama lain dari surat Al-Fatihah adalah walaqad atainaka sab'an minal matsani. Kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat dari Al-Matsani. Nah, ini maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Wal Qur'an al-Azim, dan juga Al-Qur'an al-Azim. Kita bisa melihatnya di dalam kitab-kitab tafsir apa yang dimaksud dengan As-Sab'ul Matsani wal Qur'an al-Azim. Di sini banyak kitab tafsir di hadapan kita. Kita tinggal memilih saja salah satunya, misalnya tafsir Al-Baydawi. Akan tapi sayang sekali tafsir Al-Baydawi tidak menyebutkannya satu ayat ya, sehingga kita sulit untuk melihatnya. Maka kita tinggalkan saja. Yang jelas ayat tadi merupakan dalil bahwasanya As-Sab'ul Matsani adalah nama lain dari surat Al-Fatihah. Baik, kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya sirron fi nafsihi, membaca Al-Fatihah di dalam salat jenazah itu adalah dengan sir. Akan tapi para ulama sudah sepakat apabila membaca surat Al-Fatihah ini tidak dengan sir tapi dengan jahar,
maka sholatnya adalah sah. Jadi kaidahnya mengatakan sholat yang seharusnya sir ketika dibaca jahar padanya maka sholatnya sah. Demikian juga sebaliknya. Sholat yang seharusnya jahar tapi dibaca sir maka itu juga sah. Misalnya ada imam sholat isya, dia tidak menjaharkan bacaannya, sudah ditasbihi tapi dia nggak ingat ya, karena sedang mengalami pikiran yang kacau misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini sholatnya sudah sah. Karena para ulama memang sudah bersepakat seperti itu, bahwasanya tidak disirkan pun maka sholatnya sudah tercukupi dan itu bukan merupakan syarat sahnya sholat. Tapi kalau Al-Fatihah maka itu termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga tanpa Al-Fatihah berarti kurang dan harus diulangi. Dan kemudian nomor 42, membaca surah lain setelah Al-Fatihah. Ini termasuk sunnah yang terlupakan. Nah biasanya kalau antum sholat jenazah setelah Al-Fatihah baca surat lagi enggak Pak? Enggak ya. Nah ini mulai sekarang berarti ditambahi sunnah. Dalilnya apa? Hadis nomor 74. An Talhah bin Abdullah bin Auf qala, "Shallaitu aku salat khalfa bin Abbas ala janazah." Di belakang Ibnu Abbas atas suatu jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab, lalu dia membaca surat Al-Fatihah wa suratin dan satu surat yang lain. Wa jahara, dan beliau itu mengeraskan bacaannya. Hatta asma'ana, sampai dia itu memperdengarkan kepada kami. Falamma faragha, tatkala dia sudah selesai, akhadtu biyadi, saya memegang tangannya, memegang telapak tangannya. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya, faqala, lalu dia mengatakan sunnah, ini adalah merupakan sunnah, wa haqqun, dan merupakan suatu kebenaran. Rawahu Nasa'i bi sanadin sahih, diriwayatkan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini karena hadisnya sahih, meskipun tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, akan tapi diriwayatkan oleh Imam Nasa'i saja, dan itu karena sanadnya sahih, maka bisa dijadikan dalil. Dan ini termasuk hadis yang derajatnya adalah pada tingkatan yang ke-5. Tingkatan pertama itu kan muttafaqun alaih, yang paling sahih. Kemudian yang disahihkan oleh Bukhari. Kemudian yang disahihkan oleh Muslim. Kemudian yang sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Kemudian yang sesuai dengan syaratnya Bukhari. Kemudian yang sesuai dengan syaratnya Muslim. Kemudian yang disahihkan oleh ulama yang lain selain Bukhari dan Muslim. Nah ini berarti tingkatan yang ke-7. Jadi saya ulangi lagi bahwa hadis ini adalah hadis sahih pada peringkat yang ke-7, peringkat yang terakhir. Maka ketika dia itu masih dalam lingkup kedudukan hadis yang sahih, maka masih bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga bisa ditetapkan dari hadis ini bahwasanya termasuk sunnah itu membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Kemudian di sini dikatakan wasuratin, dan satu surat. Pertanyaannya, apakah kalau kita membaca separuh surat tidak diperbolehkan atau boleh? Boleh nggak Pak? Boleh ya. Karena di dalam sholat yang lainnya juga diperbolehkan. Jadi dikiaskan hukumnya dengan hukum di dalam sholat yang lainnya. Karena sholat jenazah ini adalah sholat, kemudian sholat fardu itu juga sama-sama sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat fardu kadang-kadang membaca tidak satu surat, tapi separuhnya saja. Pernah beliau itu sholat maghrib membacanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf dibagi 2. Rakaat pertama separuhnya, rakaat berikutnya separuhnya lagi. Dan ini termasuk sunnah yang belum pernah kita amalkan, Pak. Kalau mungkin kita amalkan, mungkin selesai 6:30 sholat maghribnya. Tapi saya kira ya tidak wajib untuk diamalkan atau tidak ditekankan untuk diamalkan karena memang itu sangat memberatkan orang pada masa sekarang. Tapi nggak ada masalah apabila orang-orangnya kuat semuanya, mungkin para santri, kemudian kita sepakat untuk melaksanakan sunnah itu membaca surat Al-A'raf di dalam sholat maghrib. Dan kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas memperbolehkan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat jenazah itu asma'ana, dengan suara yang keras. Akan tapi sebagaimana yang sudah saya terangkan dulu, bahwasanya fikih ini dikhususkan untuk orang-orang yang memang ada keperluan untuk mengajarkan kepada orang lain. Sehingga kalau orang-orang yang ada di sekitar kita sudah paham semuanya bahwasanya ini sunnah, maka nggak perlu dilakukan seperti ini. Tapi kalau orang-orang masih baru saja masuk Islam misalnya, ya, belum paham apa yang harus dibaca, maka kita keraskan supaya merupakan contoh bagi mereka. Kemudian setelah mereka paham semuanya, maka sudah tidak dikeraskan lagi. Dan kemudian hadis ini jangan disalahpahami bahwasanya disunnahkan jabat tangan setelah selesai sholat. Ya. Meskipun di sini dikatakan falamma faragha akhadtu biyadihi. Setelah dia selesai dari sholatnya, maka saya pegang telapak tangannya. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya setelah selesai sholat kita kemudian jabatan tangan di antara para jamaah.
atau antara imam dengan makmumnya, bukan. Karena ini menjabat tangannya atau memegang tangannya Ibnu Abbas ini dalam rangka untuk mempertanyakan apa yang beliau sampaikan tadi. Baik, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk jabat tangan setelah selesai sholat. Nah, beberapa orang atau beberapa masyarakat itu ada yang melakukan kebiasaan jabat tangan setelah sholat subuh dan sholat asar secara khusus. Adapun sholat-sholat yang lainnya katanya tidak ditekankan. Yang ditekankan hanya 2 sholat saja. Nah, ini semuanya tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak para ulama yang mengatakan itu adalah bid'atun, adalah sebuah kebid'ahan, sehingga tidak boleh diamalkan. Akan tapi kalau memang masyarakat di sekitar kita belum paham bahwasanya itu adalah bid'ah, maka kita harus berhati-hati di dalam menyampaikannya. Jangan sampai kita menghendaki kebaikan, ternyata malah mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Sehingga nahi mungkar itu ada syarat-syaratnya, tidak selalu seseorang itu diwajibkan nahi mungkar apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Bab yang ke-43, membaca sholawat sesudah takbir yang kedua. Hadis nomor 75, wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata, bahwasanya yang merupakan sunnah fi salat ala janazah, di dalam salat terhadap jenazah adalah ayyukabbirul imam, bahwasanya imam itu bertakbir, thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirron fi nafsihi, dengan sir di dalam hatinya. Tsumma yusalli, kemudian dia salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhlusu, ini salah ya, mestinya wa yukhlisu. Sehingga yang membawa kitab silahkan diperbaiki sendiri harokatnya, karena ini harokatnya cuma mengutip dari Maktabah Syamilah ya, sehingga banyak kesalahan-kesalahannya. Yang benar adalah wa yukhlisu, dan dia itu memurnikan doa lil janazah, untuk jenazah saja. Fit takbirati, di dalam takbir-takbir yang lainnya. Layak dia tidak membaca fi syai'in min hunna, pada sesuatu pun dari takbir-takbir itu. Maksudnya tidak membaca ini maksudnya adalah tidak membaca Al-Qur'an. Jadi takbirnya adalah la yaqra'u Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa ditakdirkan seperti itu? Karena kata-kata qara'a yaqra' apabila terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu dimutlakkan, maka yaqra' di sini maksudnya adalah apa? Membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Al-Qur'an di sini adalah tafsir dari saya, bukan dari rawi hadis ini. Summa, kemudian yusallim, dia itu mengucapkan salam sirron, dalam keadaan sir fi nafsihi, di dalam hatinya. Rawahu Syafi'i wa huwa sahihun. Dan hadis ini juga derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setelah takbir yang kedua itu seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah lagi, akan tapi dia cukup membaca as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapatnya mayoritas atau kebanyakan ulama. Meskipun di sana ada ulama yang berpendapat yang lain, yaitu bahwasanya salawat ini dibaca setelah takbir yang pertama, setelah Al-Fatihah. Jadi takbir yang pertama, kemudian Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian baru salawat. Itu semuanya digabung dalam takbir yang pertama. Itu pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm dan juga diikuti oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dua orang ini termasuk ulama muhaqqiqin, ulama yang tukang menyeleksi pendapat-pendapat ulama zaman dulu. Jadi ada perselisihan pendapat di antara 4 mazhab Hambali dan lain-lainnya itu, maka diseleksi oleh Ibnu Hazm ini mana yang paling kuat. Demikian juga oleh Imam Syaukani, diseleksi oleh mereka berdua, kemudian ditetapkan mana yang paling rajih. Nah, sehingga dua ulama ini kadang-kadang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama yang lainnya, termasuk dalam masalah ini, yaitu membaca salawat itu pada takbir yang pertama. Nah, pendapat yang lebih kuat yang mana? Apakah pendapatnya mayoritas ulama atau pendapatnya Ibnu Hazm dan Asy-Syaukani? Saya pribadi lebih suka pendapatnya mayoritas para ulama. Dari mana? Dari kata-kata di sini summa. Dulu sudah pernah kita bahas bahwasanya kata-kata summa di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan litartib ma'at tarahi, untuk menunjukkan urutan tapi ada jedanya antara satu perbuatan dengan yang lainnya. Nah, sehingga kalau tidak ada jedanya, maka tidak digunakan kata-kata summa, tapi pakai fa. Nah, di sini pakai summa sehingga menunjukkan ada jedanya, yaitu takbir yang kedua, baru kemudian apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bis-shawab. Mungkin Imam Syaukani juga mempunyai pendapat yang lebih kuat daripada apa yang saya sampaikan ini. Akan tapi karena kita tidak mengetahui apa hujahnya Imam Syaukani,
Ya, sehingga kita mengikuti apa yang kita pahami saja dari hadis ini. Salawat itu pada takbir yang kedua. Insya Allah itu lebih tepat dari sisi dalilnya. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama dari sisi ilmu mustalah hadis. Di sini perawi hadisnya tidak diketahui siapa dia, karena dikatakan an rajulin, dari seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi. Nah, rawi yang tidak disebutkan namanya ini di dalam ilmu mustalah hadis disebut adalah mubham. Rawi yang mubham, rawi yang tidak disebutkan namanya siapa. Nah, rawi yang mubham dalam ilmu mustalah hadis itu menyebabkan hadisnya ini dhaif. Nah, sementara kenapa di sini dikatakan wa huwa sahih, hadis ini sahih? Jawabannya adalah karena yang mubham di sini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya semua sahabat Nabi itu semuanya adalah orang yang adil. Nah, orang yang adil atau orang yang thiqat itu riwayatnya bisa diterima ya, tanpa diseleksi lagi. Sehingga kalau dikatakan ada seorang sahabat Nabi meriwayatkan, sudah langsung terima hadisnya. Nggak usah diseleksi siapa dia, nggak perlu. Tapi kalau ada rawi mengatakan ada seorang dari kalangan tabi'i, tabi'i ini maka harus kita seleksi terlebih dahulu. Apakah tabi'i ini adalah tabi'i yang adil atau yang tidak adil? Orang yang fasik misalnya, maka kita tolak riwayatnya. Atau mungkin dia tidak thiqat, maka kita tolak riwayatnya. Nah, itu sebabnya kenapa di sini rajulin ini tetap tidak menyebabkan hadis ini turun kepada derajat yang dhaif. Ini dari sisi ilmu mustalahul hadis. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasannya doa di dalam jenazah itu hendaklah dimurnikan, karena di sini yukhlisud doa bil janazah. Artinya tidak boleh kita membaca di dalam salat jenazah itu doa untuk orang yang lain. Misalnya mendoakan pemimpin kita, mendoakan SBY misalnya, atau mendoakan tetangga kita yang lagi sakit, mendoakan orang tua kita yang lagi kena musibah dan lain-lainnya. Itu tidak, tempatnya bukan pada salat jenazah. Boleh kita mendoakan orang yang lain, akan tapi syaratnya adalah bahwasanya jenazah ini juga masuk di dalamnya. Misalnya kita mengatakan, Allahumma gfir ibadakas salihin. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang saleh. Nah, kemudian kita juga mensolatkan jenazah orang yang saleh, jenazahnya ulama misalnya. Maka ini diperbolehkan ya. Atau kita mengatakan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, jenazah kita sudah termasuk di dalamnya. Maka ini tidak ada masalah karena tidak melanggar dari hadis ini. Tapi kalau mengkhususkan satu orang tertentu yang dia itu bukan jenazahnya, maka ini berarti melanggar dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini ada masalah yang cukup sulit, di mana rawi mengatakan yusallimu sirran fi nafsihi, bahwasanya orang yang salat jenazah itu disunahkan salamnya tidak keras ya. Assalamualaikum, jangan begitu, tapi jangan keluar suaranya. Ini kenapa muskilah? Karena ini adalah al-imam yang melakukan imam. Sementara kalau imam itu tidak mengucapkan salamnya secara keras, dari mana makmumnya tahu bahwasanya ya imamnya sudah selesai dari sholatnya? Mungkin yang tahu hanya saf yang pertama dan yang kedua saja. Ya, mungkin yang putri yang di atas mungkin atau yang di belakang yang terhalangi tirai tidak akan mengetahui apakah sudah selesai atau belum selesai. Karena itu para ulama dalam masalah ini mengatakan yusallimu sirran, mengucapkan salam secara sir, itu maksudnya adalah salam yang tidak terlalu keras. Jadi imam itu cukup mengucapkan salam yang didengar oleh rakaat yang saf yang pertama saja. Tapi sekarang karena sudah ada mic ya, maka kita tidak keras pun semuanya sudah dengar. Semuanya pun sudah dengar. Artinya apa? Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam itu ketika sholat jenazah itu disunahkan untuk tidak mengeraskan suaranya. Takbirnya itu tidak terlalu keras, ya cukup saja didengar oleh para makmum sehingga mereka bisa mengikuti gerakan-gerakannya imam itu dan tidak ada makruh di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa disyariatkan supaya tidak keras? Ini mungkin ya semacam karena dalam kondisi kita dalam keadaan lagi sedih, ada kematian orang, kenapa kita keras-keras di dalam berbicara? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan di sana bahwasanya termasuk yang dimakruhkan atau yang dibenci itu adalah as-sautu indal janazah, mengeraskan suara pada saat ada jenazah. Jadi ada jenazah kemudian teriak-teriak salawat-salawat dengan suara yang keras, takbir-takbir dengan suara yang keras, nah itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Maka wallahu alam bishawab, sirron di sini ini rahasianya adalah mungkin adalah karena itu.
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menyebutkan rahasianya, tapi tidak ada masalah apabila kita mencari-cari apa rahasia yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk adalah hikmah yang ada di dalam syariat Islam. Baik. Kemudian bab yang ke-44, memurnikan doa untuk jenazah. Hadis nomor 76. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, "Idza shallaitum apabila kalian itu mensalatkan 'alal mayyit atas orang yang mati, fa akhlisu lahu, maka ikhlaskanlah atau murnikanlah bagi dia ad-du'a akan doa." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa huwa hasan. Hadis ini sudah kita bahas sebelumnya, dan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akhlisu lahu. Lahu ini adalah untuk laki-laki. Akan tapi hukumnya sama untuk jenazah perempuan, itu juga hukumnya sama dengan hadis ini. Yaitu kalau jenazahnya perempuan, maka doa kita khususkan untuk jenazah perempuan itu saja, tidak mendoakan orang-orang yang lainnya. Adapun dalilnya sudah sering saya ulang-ulangi di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. An-nisa para wanita itu adalah syaqaiqur rijal, saudara kandungnya para laki-laki. Artinya hukumnya sama. Kalau laki-laki mendapatkan sebuah hukum, maka perempuan mendapatkan hukum yang sama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan lafal yang berbeda. Baik, kemudian nomor 45, doa salat jenazah sesudah takbir yang ketiga dan keempat. Nomor 77, An Auf bin Malik qala, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah." Beliau mensalatkan jenazah. Fa hafidtu, maka saya hafal min du'aihi, dari doa beliau. Wa huwa yaqul, beliau itu mengucapkan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah mayit. Warhamhu, dan rahmatilah mayit. Wa'afihi, dan berilah kesejahteraan kepada mayit. Wa'fu anhu, maafkanlah si mayit. Wa akrim nuzulahu. Wa akrim, dan muliakanlah nuzulahu, posisinya. Wa wasi', dan luaskanlah mudkhalahu, tempat masuknya, yaitu kuburan. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan bersihkanlah dia atau cucilah dia dengan air, es, dan embun. Wa naqihi minal khataya, bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Kama naqaita tsawbal abyad minad danas, sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Wa abdilhu, dan gantilah bagi dia daran khairan min dari, rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlih, dan keluarga atau istri yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Tapi ahlan di sini sebaiknya tidak diartikan istri ya, tapi keluarga. Karena setelahnya ada kata-kata zaujan, wa zaujan, dan istri, atau kalau untuk jenazah perempuan berarti suami, khairan min zaujihi, dari yang lebih baik daripada suaminya atau istrinya. Maka kata-kata zauj ini bisa diterjemahkan istri, bisa diterjemahkan suami. Wa adkhilhu, dan masukkanlah dia al-jannata, ke dalam jannah. Wa'inhu min adabil qabri, dan jagalah dia dari siksaan kuburan. Au min adabin nar, atau dari siksaan api neraka. Qala, Auf mengatakan, hatta tamanna itu, sampai saya ini berangan-angan an akuna ana dzalikal mayyit. Sayalah yang menjadi mayit itu. Maksudnya apa? Karena doanya sangat baik sekali. Wa fi lafdin waqihi, dan jagalah dia fitnatal qabri, dari fitnah di dalam kubur, wa adzaban nar, dan siksaan di dalam api neraka. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam salat jenazah kita disunahkan untuk membaca doa seperti ini. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya doa ini tidak wajib kita baca sesuai dengan lafalnya seperti ini, plek dari awal sampai akhir, tidak. Boleh kita putus, misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, bagi orang yang kesulitan. Tapi bagi orang yang bisa menghafal, maka sebaiknya dari awal sampai akhir plek dengan hadis ini sama, persis, jangan diubah-ubah. Tapi bagi yang sudah tidak bisa, kesulitan, misalnya sudah sangat tua dan belum memahami agama Islam kecuali setelah tua, maka boleh dia membaca yang mudah saja, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sudah itu dihafalkan dan diulang-ulang. Wa'afihi wa'fu anhu, ya enggak ada masalah, lebih baik lagi. Tapi sebenarnya ighfir lahu ini sudah mencukupi, karena mengampuni itu sama dengan apa? Memaafkan terhadap orang yang mati tersebut. Karena orang yang mati itu paling penting adalah dia itu mendapatkan ighfir lahu, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan adalah permaafan dari Allah. Kemudian juga penting dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebiasaan kita kalau menyebutkan orang yang sudah mati apa? Rahimahullah. Kalau orang Indonesia almarhum. Nah, sebenarnya almarhum itu kurang baik, karena almarhum itu bisa mempunyai dua arti. Almarhum bisa diartikan semoga dia dirahmati, bisa juga diartikan almarhum pasti dia dirahmati. Nah, kalau diartikan yang kedua ini salah.
Sehingga karena itu sebaiknya kita tidak menyebut kata-kata almarhum untuk orang yang sudah mati di antara kita. Tapi kita doakan saja Allahu yarham atau rahimahullah yang jelas-jelas kalimatnya itu kalimat doa. Karena kalau almarhum itu bukan merupakan kalimat doa, tapi kalimat sebagai jabatan. Sebagaimana syahid itu kalimat sebagai jabatan, bukan sebagai doa. Kemudian dari hadis ini ada beberapa masalah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, hadis ini zahirnya menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa salat jenazah secara keras. Karena di sini makmumnya mengatakan hafidtu min du'aihi. Saya bisa menghafal doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Nabi tidak mengeraskan doanya kalau kemudian makmumnya bisa mendengarkan, bisa menghafal. Makmumnya bisa menghafal berarti menunjukkan pasti dia membacanya secara keras. Itu isyarat. Akan tapi isyarat ini tidak bisa kita jadikan dalil. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan yang lain. Bisa jadi yang dimaksud saya menghafal dari doanya itu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan sebelumnya. Jadi sebelum salat jenazah dilaksanakan, kan mungkin menunggu orang yang lain datang supaya berkumpul. Nah, supaya mereka berkumpul ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbicara kepada sahabatnya dan mengajarkan doa ini. Bisa seperti itu. Sehingga kata-kata hafidtu ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya orang yang mensalatkan jenazah itu doanya dikeraskan, nggak bisa dijadikan dalil. Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain terhadap pemahaman terhadap hadis ini. Jadi kaidahnya mengatakan kalau ada sebuah hadis atau sebuah dalil yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan pemahamannya, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang tegas. Sebagaimana dalam masalah yang saya sampaikan ini tadi contohnya. Maka tidak bisa dijadikan dalil mengeraskan doa di dalam salat jenazah. Tapi bisa juga menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dengan suara yang tidak keras, akan tapi didengar oleh orang yang berdiri di belakangnya. Ini bisa juga. Misalnya, kalau saya membaca, ya, ini tidak dengar, antum tidak dengar, tapi orang yang di samping saya pasti akan dengar. Akan kedengaran seperti ini. Tapi tidak keras ini bukan jahr. Ini juga termasuk apa? Sesuatu yang sir. Kenapa bisa dipahami seperti ini? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu biasanya kalau sholat maghrib pada rakaat yang ketiga ya, setelah membaca surat Al-Fatihah itu beliau kemudian membaca ayat yang lain, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu setelah sholat surat Al-Fatihah dalam rakaat yang ketiga salat maghrib. Maka ada orang yang makmum yang pengen mengetahui ini Abu Bakar baca apa. Sehingga ketika dia makmum di belakang Abu Bakar As-Siddiq, maka dia maju, nempelkan dadanya pada punggungnya Abu Bakar. Kemudian didengerin ini baca apa. Maka baru kedengaran. Oh, ternyata dia membaca ayat ini. Nah, setelah selesai kemudian dia mundur lagi. Ini maju mundur seperti ini kalau ada keperluan nggak ada masalah. Akan tapi jangan digunakan untuk main-mainan. Kalau ada keperluannya tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Apalagi apabila salatnya adalah salat yang sunnah maka itu diperbolehkan. Nah, kisah tentang Abu Bakar ini disebutkan di dalam kitab Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala. Maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati itu akan mendapatkan nuzul, akan mendapatkan posisi di dalam jannah atau di dalam neraka. Posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena posisinya ada dua, maka adalah kita mendoakan yang baik. Akrim, muliakanlah. Artinya adalah posisinya itu di dalam jannah, bukan posisi di dalam api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari beliau, akan tapi hadisnya memang dhaif, akan tapi bisa kita jadikan sebagai ibrah saja. Bahwasanya dikatakan innamal qabru, sebenarnya tiada lain kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, adalah satu kebun dari kebun-kebun jannah, au hufratun min hufarin nar, atau suatu lubang dari lubang-lubang api neraka. Dan kata-kata kebun ini menunjukkan bahwasanya tempatnya luas, karena kebun itu adalah sesuatu yang luas. Adapun hufrah yaitu lubang ini menunjukkan adalah sesuatu yang sempit. Nah, sehingga kedudukan yang mulia itu adalah ketika seseorang setelah mati, maka dia diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebun di dalam jannah. Sementara kalau dia itu dihinakan oleh Allah berarti dimasukkan di dalam lubang dari api neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadis ini derajatnya adalah hadis yang dhaif. Tapi boleh kita jadikan sebagai ibrah saja
Karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan dan dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa memang orang yang masuk ke dalam kuburan itu ada kalanya mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya wasi' mudkhalahu, menunjukkan bahwasanya kuburan itu bisa luas. Maka dikatakan wasi', luaskanlah. Nah, kalau kuburan bisa luas berarti menunjukkan bisa sempit juga. Nah, luas dan sempitnya kuburan ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih pada kata kunci yufsahu lahu. Yufsahu itu artinya adalah dilonggarkan atau diluaskan. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang al-mayyit, orang yang mati yang kemudian didatangi oleh malakani aswadani azraqan. Didatangi oleh dua malaikat yang warnanya itu hitam biru, artinya sangat mengerikan warnanya. Salah satunya disebut Munkar, yang lainnya disebut Nakir, ya, malaikat Munkar Nakir. Kemudian dia bertanya kepada orang yang sudah mati tadi. Maka kalau dia bisa menjawab dan lulus jawabannya, maka malaikat tadi mengatakan, "Qad kunna na'lamu annaka taqul." Kami sudah tahu bahwasanya kamu di dunia dulu memang sudah mengucapkan seperti itu, yaitu syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi, ya, kemudian dilonggarkan di dalam kuburannya sab'una dira'an, sepanjang 70 hasta. 70 hasta itu berarti sekitar 35 meter. Fi sab'in, di dalam 70 lagi. Di luasnya 35 meter. Kira-kira cukup enggak, Pak? Sangat cukup. Baik, tsumma yunawwar, kemudian disinari di dalam kuburannya tadi. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini derajatnya hasan, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang hampir sama, yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Dilonggarkan pada kuburannya 70 hasta. Wa yumla'u 'alaihi khadiran, dan dipenuhi sesuatu yang hijau ila yaumi ba'tsun, sampai pada hari kiamat. Ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang yang kafir, maka bagaimana nasibnya? Yudrabu bimitrakin min hadid. Yudrabu, dia dipukul bimitrakin, dengan sebuah palu min hadidin, dari besi. Durbatan baina udunaihi, sebuah pukulan di antara kedua telinganya. Maksudnya adalah tengah-tengah kepalanya sini, Pak. Kedua telinga kan sini, berarti tengahnya ini dipukul. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yali, maka dia akan teriak dengan teriakan yang dahsyat yang didengar oleh siapapun yang ada di sekitar itu. Ghairas saqalaini, kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Wa yadhiqu 'alaihi qabruhu, dan kuburannya disempitkan terhadap dia. Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang-tulangnya itu menjadi remuk atau ringsek. Saking apa? Sempitnya digencet seperti ini, maka dia akan remuk tulang-tulangnya. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, berarti hadisnya adalah pasti hadis yang sahih. Maka karena itu kita perlu untuk mendoakan mayit wasi'. Ya Allah, luaskanlah kuburannya. Jangan sebagaimana orang kafir atau orang munafik yang kemudian digencet oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan as-saubal abyad, bahwasanya baju yang paling afdal adalah baju yang putih. Sehingga kalau ada orang yang memakai baju yang putih, itu lebih baik daripada yang memakai baju yang lainnya. Yang memakai baju yang putih ini lebih afdal daripada saya yang memakai baju yang hijau. Tapi saya terus terang memakai baju yang hijau karena belum bisa merawat baju yang putih. Di baju putih itu paling 5 bulan sudah kotor sekali, sehingga saya malu sendiri kalau memakainya. Dan saya tidak mau memberatkan istri saya karena sudah cukup repot dengan aktivitasnya. Dan kemudian faedah berikutnya, di sini kita mendoakan kepada orang yang mati supaya dia itu mendapatkan zaujan khairan min zaujihi, mendapatkan istri yang lain yang lebih baik daripada istrinya di dunia. Berarti orang yang mati itu sebenarnya dia akan mendapatkan istri yang lain, sehingga tidak usah sedih, ya. Nah, yang aneh itu ketika ada seorang suami mati, istrinya nangis. Aneh ini, ya. Karena suaminya ini mendapatkan istri yang lainnya, malah senang-senang. Malah apa? Kemudian istrinya malah nangis. Ini aneh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau orang memikiri hakikat ini, insya Allah tidak akan nangis, ya. Tidak akan nangis. Apa dalilnya bahwasanya memang seorang muslim itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan istri yang lain? Dalilnya ada hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata kuncinya adalah
zaujatuhu minal hur. Nabi mengatakan la tu'di, tidaklah memberikan gangguan imra'atun, seorang wanita di dunia, zaujaha, kepada suaminya, fit dunia, di dunia, illa, kecuali qalat zaujatuhu, berkatalah calon istrinya, minal huril ain, dari bidadari jannah, huril ain, la tu'dihi, kamu jangan mengganggu suami kamu, qatalakillah, semoga Allah menghancurkan kamu, fa innama huwa indaki dakhil, karena suamimu itu hanya singgah padamu. Dakhil itu maksudnya adalah orang yang masuk sebentar saja, artinya singgah saja, ya, nginap saja di tempat kamu. Yushiku ayyufaraqaki, yaitu nyaris memisai kamu, meninggalkan kamu, ilaina, untuk menemui kami. Ya. Jadi sebenarnya sudah ada dua istri. Yang istri di dalam di dalam alam yang gaib itu sudah mengetahui kondisi kita di dunia. Sehingga kalau kita baru diganggu oleh istri kita, tapi gangguan adalah yang salah, yaitu gangguan yang bukan dari suami tapi dari istrinya betul-betul, maka istri kita yang asli itu sudah menegur istri kita yang di dunia, ya. Istri kita yang di alam gaib itu sudah menegur istri kita yang ada di dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya sahih. Baik. Sehingga insya Allah kita semuanya pasti akan mempunyai banyak istri, ya. Karena sudah punya istri di dunia, nanti kalau mati juga dalam keadaan sebagai orang mukminah, insya Allah nanti di dalam jannah juga akan dijadikan istri kita lagi. Nah, itu istri kita di dunia jadi istri kita di dalam jannah. Kemudian istri dalam jannah sudah ada lagi, ya. Pasti istrinya sudah menjadi banyak. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya para pemuda yang belum mempunyai istri sekarang ini, kalau mati maka santai saja, karena akan di jannah pasti akan mendapatkan istri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jannah nggak ada pemuda lagi, nggak ada, Pak. Semuanya sudah punya istri, ya. Santai aja. Bahkan kalau ada seorang wanita yang dia itu mati dalam keadaan belum pernah menikah sama sekali, maka dia dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kelompok orang-orang yang mati syahid. Ini khusus untuk para wanita. Tapi kalau laki-laki yang mati belum punya istri, nah ini tidak termasuk syahid, tidak. Khusus para wanita saja. Karena laki-laki kan bisa mengusahakan, bisa mencari. Tapi kalau wanita kan cuma menunggu saja. Sehingga ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi umatnya Nabi. Kenapa, Pak? Tayyib. Kita cari saja hadisnya, mungkin ada, ya. Katanya bahwasanya orang yang mati dalam keadaan belum menikah bukan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dalilnya? Ya, saya berusaha mencari dulu. Ini ada hadis yang menerangkan tentang orang yang belum menikah, yaitu 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah lebih baik daripada 82 rakaat yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Ini hadis diriwayatkan oleh Tamam, tapi hadis derajatnya palsu, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini mungkin yang antum tanyakan, Pak. Syirarukum, orang-orang yang paling jelek di antara kalian adalah uzabukum, para pemuda atau para jomblo, itu orang-orang yang jelek. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, dan riwayat Ibnu Adi itu biasanya dhaif, ya. Maka kita cari di bawahnya derajatnya, Pak. Nah, ini dhaif juga. Karena kalau hadis yang meriwayatkan Ibnu Adi saja sendirian, tidak ada yang lainnya, itu biasanya kebanyakannya semuanya adalah hadis yang dhaif, ya. Meskipun tidak selalu, tapi kebiasaannya seperti itu. Maka dalam hal ini saya belum bisa menjawab, belum pernah mendapatkan dalilnya bahwasanya orang yang mati dalam keadaan belum menikah bukan umat Nabi, tapi tampaknya itu adalah tidak sahih, ya, karena maknanya tidak mustaqim, tidak lurus. Karena banyak sekali sahabat Nabi yang juga seperti itu. Oke? Meninggal pada saat mati seperti orang jahiliyah. Nah, itu bukan belum menikah, tapi belum berbaiat kepada imam. Ya, tapi sekarang kita semuanya belum berbaiat kepada imam, karena nggak ada imam. Imamnya orang Islam itu seharusnya satu saja di atas muka bumi. Sebagaimana zaman dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam imamnya. Semua umat di atas muka bumi ini imamnya satu, Rasulullah. Kemudian Rasulullah wafat, ganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Kemudian seterusnya, para khulafa seterusnya. Nah, sekarang khilafah sudah dihapus dari atas muka bumi ini. Sehingga kita tidak mempunyai khalifah atau tidak punya imam.
Nah, dalam hadis yang sahih dikatakan orang yang mati belum berbaiat kepada imam maka matinya seperti mati jahiliyah. Nah, itu yang sahih. Tapi kalau mati belum menikah, mati jahiliyah saya belum pernah mendapatkan dalilnya. Dan tampaknya itu adalah sesuatu yang salah ya, karena banyak sekali sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga wafat dan belum menikah. Dan kita tidak boleh mengatakan berarti matinya sahabat tadi adalah mati jahiliyah kecuali ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya adzabul qabr itu ada karena kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan supaya orang mati dijaga min adzabil qabr. Ini perlu disampaikan karena di Indonesia ini ada sebuah komunitas Muslim yang mereka tidak meyakini adanya siksa kubur. Alasan mereka adalah siksa kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran, nggak ada dalilnya. Padahal siksa kubur ini termasuk perkara akidah, perkara keyakinan, ya, maka dalilnya harus mutawatir, tidak boleh dalil yang ahad saja. Maka karena tidak ada di dalam Al-Quran, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Hadis-hadis seperti ini semuanya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab yang sahih bahwasanya siksaan kubur itu ada karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih juga bahwasanya adzabul qabri hakun, siksaan kuburan itu adalah kebenaran, maksudnya sesuatu yang benar-benar ada. Istajiru billah min adzabil qabr, maka kita disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari siksaan kubur. Ini hadisnya sahih riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Hadis yang lain mengatakan adzabul qabri hakun, siksaan kuburan itu betul-betul ada. Faman lam yu'min bihi, yang tidak percaya ada siksa kubur, udziba fihi, pasti akan disiksa di dalam kuburnya. Ini hadis riwayat Ibnu Mani, tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi bahasanya siksaan kuburan ada, itu adalah hadisnya sahih. Baik, kemudian yang terakhir dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita supaya mendoakan mayit agar dijaga dari fitnatul qabri, fitnahnya kuburan. Nah, yang dimaksud fitnah di sini bukan siksaan, karena di sana ada siksaan kuburan, ada fitnah kuburan. Berarti ini ada dua permasalahan yang berbeda. Nah, fitnah itu arti asalnya dalam bahasa Arab adalah ujian. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah pertanyaan malaikat mungkar yang nakir yang warnanya hitam biru sebagaimana nanti di hadisnya sudah kita baca. Jadi mereka datang dengan warna hitam biru kemudian memberikan pertanyaan kepada kita 3 pertanyaan saja. Kalau bisa menjawabnya maka pasti akan dijaga dari fitnatul qabri, dari azab yang berikutnya. Dan dari mana kita tahu bahwasanya fitnah di sini adalah ujian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak akan ditanya di dalam kuburannya. Orang yang mati syahid. Nah, kemudian ketika beliau ditanya, kenapa tidak ditanya? Beliau mengatakan, kafa, sudah cukup. Bibariqatis suyufi, kilatan-kilatan pedang dari musuh-musuh Islam, ala roksihi yang berada di atas kepalanya, itu fitnatan sebagai ujiannya. Artinya ujian imannya sudah selesai di dunia. Waktu di dunia, dia berani menghadapi kilatan pedangnya orang kafir. Ini berarti menunjukkan dia betul-betul orang yang muslimnya atau Islamnya dan imannya sudah teruji. Sehingga di akhirat nggak perlu diuji lagi. Atau di kuburan tidak perlu diuji lagi. Tapi orang yang belum mati fisabilillah, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul-betul beriman ataukah tidak beriman. Maka itulah dalil bahwasanya fitnah di sini adalah pertanyaan dari malaikat dan mungkar dan nakir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian hadis selanjutnya nomor 78. Ini juga doa tentang salat jenazah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika salat atas jenazah beliau biasa mengucapkan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang mati di antara kami. Ini menunjukkan bolehnya doa umum yang mencakup orang yang mati juga. Dan kalau doa untuk orang yang lainnya selain jenazah secara khusus maka tidak diperbolehkan. Dan juga orang yang syahid, orang yang hadir wa ghaib, dan orang yang tidak hadir. Shaghir wa kabir, anak kecil dan sudah besar. Shaghir itu maksudnya adalah yang belum dewasa, belum balik. Kabir itu yang sudah dewasa. Zakar dan untha, laki-laki dan perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam. Ya Allah, orang yang engkau masih biarkan hidup, maka hidupkanlah di atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Orang yang engkau matikan, maka matikanlah di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan engkau menghalangi kami dari pahalanya. Wala tudillana ba'dahu, dan janganlah menyesatkan kami setelah kematiannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lafalnya milik Ibnu Majah, dan juga Tirmidzi, Nasa'i di dalam kitab Al-Yaum wal Lailah.
Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita diperbolehkan membaca doa di dalam salat jenazah, apakah doa yang pertama tadi ataukah doa yang kedua ini. Akan tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis yang pertama saya sebutkan tadi ini adalah dibaca pada takbir yang ketiga. Kemudian hadis yang berikutnya ini adalah dibaca pada takbir yang keempat. Tapi sebenarnya dibolak-balik tidak ada masalah. Atau pada takbir yang ketiga dan keempat doanya hanya hadis pertama, boleh. Doanya hanya hadis yang kedua ini juga boleh. Silakan. Pokoknya yang ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita baca pada takbir berapapun juga 3, 4 dibolak-balik itu tidak ada masalah. Dan kemudian dari hadis ini atau dari doa ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya orang yang hidup itu perlu hidup di atas Islam. Fa'ahyihi 'alal Islam. Nah, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di luar di situ ada tulisan besar ya, Syiah bukan Islam. Nah, kalau kita mendoakan di sini, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal Islam, ini sudah mencakup apa yang dimaksudkan dalam tulisan itu. Supaya orang yang hidup di antara kita umat Islam ini jangan hidupnya sebagai orang yang Syiah, tapi orang yang hidup sebagai orang yang Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama Islam kita. Itu sudah mencukupi dari kesesatan orang-orang Syiah untuk supaya tidak berpindah kepada kita. Kemudian demikian juga orang yang mati fatawaffahu 'alal iman. Orang yang mati itu perlu untuk mati dalam keadaan iman. Karena iman inilah yang menyebabkan bahwasanya amalan-amalan kita semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, hanya Islam saja, seperti orang-orang munafik ya. Orang munafik itu mempunyai Islam tapi enggak mempunyai iman. Maka amalannya nonsen, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang munafik dihukumi seperti orang Islam, akan tapi nanti di akhirat tidak mempunyai pahala sama sekali karena tidak punya iman. Maka orang yang mati ini perlu untuk mempunyai keimanan. Nah, inilah rahasianya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan al-Islam untuk yang masih hidup dan mendoakan al-iman untuk orang yang sudah mati. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian di sini Nabi juga mengatakan la tahrimna ajrahu. Jangan engkau menghalangi pahalanya kepada kami. Artinya jangan sampai ketika saudara kita mati kita tidak mendapatkan pahalanya. Mestinya kita mendapatkan pahalanya. Bagaimana itu? Ya jangan melakukan bid'ah-bid'ah. Karena kalau melakukan bid'ah tidak akan mendapatkan pahalanya, justru malah apa? Mendapatkan dosanya. Sehingga doa ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwasanya perawatan jenazah itu harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mendapatkan pahala. Dan yang terakhir, la tudillana ba'dah, jangan menyesatkan kami setelah kematiannya. Ini mengisyaratkan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang tersesat gara-gara kematian saudaranya, kematian suaminya, kemudian menjerit-jerit, histeris, teriak-teriak, kemudian niyahah, yaitu semuanya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tokoh mati, kemudian tempat kematiannya dijadikan sebagai tempat yang keramat, kuburannya dikunjungi, kemudian ditawafi dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah termasuk la tudillana ba'da, ya, kesesatan setelah kematian orang. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kematian orang itu menyebabkan kesesatan kita, ya. Anggaplah di sebuah kampung ada seorang kiai. Nah, jangan sampai kalau kiainya mati kemudian tidak ada penggantinya lagi, ya, sehingga kematian kiai berarti kematian semua masyarakat itu. Itu ilmu agamanya hilang semuanya. Dan ini adalah yang menimpa kebanyakan pesantren di Indonesia. Kalau kiainya wafat, pesantrennya wafat. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. La tudillana ba'da. Ya, semestinya kalau kiainya wafat itu harus ada penggantinya lagi. Maka perlu apa? Diadakan pengkaderan-pengkaderan sebagaimana majelis-majelis ilmu yang kita adakan pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Wala taftinna, ya. Itu saya pernah mendapatkannya, akan tapi saya tidak ingat apakah hadisnya itu hadis yang sahih ataukah tidak, maka kita bisa cari di dalam Al-Maktabah Asy-Syamil. Wala taftinna ba'dahum. Ini riwayat Ibnu Majah dhaif, tapi bisa juga ada yang sahih dari kitab yang lainnya. Mendapatkannya di mana, Pak? Riyadhus Shalihin ya? Saya ingat saya di Riyadhus Shalihin ada ya. Oh ya. Baik, ini di riwayat Ibnu Majah ada taftinna ba'dahu, tapi bukan untuk salat jenazah. Ya. Tapi ini mendoakan orang yang sudah dikubur. Jadi kalau kita ziarah itu mendoakan dengan doa ini. Nah, ternyata saya tidak menemukannya, tapi insya Allah nanti akan saya carikan lagi. Apakah taftinna ba'dahu ini termasuk lafal yang sahih ataukah tidak sahih?
Tapi seandainya tidak sahih pun, kemudian kita membaca doa itu tidak ada masalah, asalkan tidak meyakini sebagai sunnah Nabi. Karena doa apapun untuk orang yang jenazah ini adalah sesuatu yang baik. Baik, kemudian Imam Syaukani rahimahullahu taala itu berpendapat bahwasanya dhamir atau kata ganti tidak usah diganti ya. Jadi misalnya jenazahnya perempuan, ini kita tetap mendoakannya Allahumma ighfir lahu warhamhu, tidak usah Allahumma ighfir laha warhamha, tidak usah diganti ya. Karena ini sudah diajarkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti ini lafalnya. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu, ini juga tidak salah. Karena orang yang mati itu laki atau perempuan namanya adalah mayyitun. Laki-laki mati namanya mayyitun, perempuan mati namanya mayyitun. Nah, kata-kata mayyit ini adalah sesuatu yang mudzakkar. Sehingga kalau kita doakan Allahumma ighfir lahu, itu tidak ada salahnya sama sekali. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanallah wa rabbana bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Setelah sholat salaman. Kalau memang itu dikhususkan atau disengaja untuk salaman itu sendiri, maka itu adalah sebuah yang bid'ah sebagaimana kata ulama. Tapi kalau karena bertemu nggak apa-apa. Ya kalau ada sebabnya nggak apa-apa. Jadi misalnya saya sudah lama nggak ketemu dengan jenengan. Ya. Suatu saat ketemu loh, ini ketemu dengan Pak ini. Ya, kemudian salaman, ya, nggak ada masalah. Ada sebabnya. Ya. Sebagaimana yang tadi, ada sebabnya. Pengen tanya kepada Ibnu Abbas, ya, maka disalami dulu, kemudian baru tanya. Nggak ada masalah, karena ada apa? Keperluannya. Tapi kalau disengaja, dirutinkan, pada sholat salam, nah, itu nggak ada dalilnya. Itulah yang dikatakan bid'ah oleh para ulama. Iya, tapi cara memahaminya para ulama bukan seperti itu. Ya. Cara memahaminya para ulama adalah ini kondisi khusus, maka berarti dipahami secara khusus juga. Jadi sesuatu yang khusus jangan kemudian apa? Diumumkan. Seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan main rebana. Rebananya kapan? Pada saat apa? Pernikahan. Maka jangan sebelum taklim kemudian dimainkan dengan rebana. Jangan main rebana sebelum kajian dimulai. Ini adalah apa? Perkara yang dilarang oleh para ulama. Meskipun memang ada sebagian orang yang membolehkannya. Wallahu a'lam bishawab.